sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati untuk Cici Koko, dan juga berkati untuk kami semua agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, halia, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mulai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sekarang buat adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini, Cici ajak kita sama-sama untuk bernyanyi lagu ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah putus bagi hidup kita. Jadi kita sama-sama mau kembali naikkan syukur kita kepada Tuhan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, dan bunga bakung yang ada di taman selalu Tuhan dandani setiap harinya. Apalagi hidup kita yang adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Jadi, yuk mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus kepada hidup kita. Jadi, yuk kita mau sekali lagi nyanyikan lagu ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran dan telinga kita, serta kita mau meminta tuntunan Roh Kudus supaya setiap firman yang kita dengar pada hari ini itu bisa tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati biar Cici Koko yang menyampaikan firman-Mu. Biar kami mengerti dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan di mana kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian, setiap firman yang kita dengar itu membuat kita semakin cinta akan Tuhan, semakin kita bertumbuh iman kita menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah. Oke, gak lama-lama firman Tuhan hari ini kita belajar tentang judulnya adalah ketika umat Tuhan mengeluh. Ayo, siapa di sini adik-adik yang pagi-pagi dimulai dengan hari nangis, ngomel-ngomel, menggerutu, misalnya, ih kenapa sih harus bangun pagi-pagi? Ih kenapa sih harus mandi pagi-pagi, masih ngantuk tahu, atau males enakan di rumah bobo, telentang, main game, nonton film. Ayo, jangan malas-malas, yuk Cici undang adik-adik semua yang bisa onsite ya. Yuk, nggak lama-lama. Siapa di sini adik-adik Cici bilang tadi dimulai hari dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut di sini artinya menggerutu, ngomel-ngomel, nggak bersyukur. Ayo, kira-kira kalau kalian dikelilingi punya teman yang selalu ngomel-ngomel, selalu ngeluh bentar-bentar, ih kamu tahu nggak, aku sebel, mama aku gini, ih kamu tahu nggak, kemarin ya aku gini, sebel ya aku. Kira-kira kalau setiap hari kamu dengar teman kamu ngomel-ngomel dulu, kita ikutan gimana? Kita tetap happy aja atau lama-lama jadi nggak happy? Iya ya, yuk kita belajar ya. Kira-kira Tuhan seneng gak sih sama orang yang selalu ngomel-ngomel, yang selalu bersungut-sungut? Dikisahkan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Suatu kali, waktu bangsa Israel bersungut-sungut dengan nasib buruk mereka, tiba-tiba Allah jengah, Allah kesel. Lalu dia mulai kirim api untuk merajalela di tepi tempat perkemahan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel ketakutan. Dia panggil Musa, Musa, tolong ada api di tengah-tengah perkemahan kita. Lalu Musa minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan mendengar seruannya Musa. Akhirnya padamlah api itu. Orang-orang menamai tempat itu adalah Tabera, karena nyala api Tuhan ada di antara mereka. Wah, ternyata hal bersungut-sungut membawa kemarahan, membawa murka Allah kalau kita lakukan berulang dan tiap hari.
bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Adik-adik tahu nggak bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Wow, ternyata perlu 1 abad 100 tahun. Jadi 4 abad 30 tahun selama di bangsa Israel di Mesir. Ternyata di akhir-akhir dia tinggal di Mesir, bangsa Israel itu mengalami hal yang kejahatan, dijajah, mengalami aniaya, sampai Tuhan bilang kirim Musa karena dia dengar mungkin bangsa Israel berseru, Tuhan saya nggak kuat lagi, saya mengalami kejahatan, saya melalui aniaya, sehingga dia membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bayangkan, bangsa Israel ada di padang gurun itu selama 40 tahun. Padahal kalau dilihat di peta itu jarak antara Mesir sampai dengan ke Yerusalem itu 800 km. Kalau jalan kaki secara normal cukup nggak sampai 1 bulan, mungkin 25 harian. Nggak lama ya. Tapi kenapa Tuhan biarkan bangsa Israel selama 40 tahun? Ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan nggak senang mulai mendengar bangsa Israel selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Tadi Cici cerita bahwa waktu mereka bersungut-sungut dengan keadaan buruk, mereka bukannya minta Tuhan tolong dong, kok saya nggak happy. Waktu Tuhan kita nggak bersungut-sungut tapi kita berdoa, Tuhan kasih hati yang happy. Waktu bangsa Israel dikasih mana, dia mulai bersungut-sungut, Tuhan kan enakan di Mesir. Di Mesir mah saya makan daging, saya makan mentimun, saya makan semangka, ada bawang segala macam. Di sini mah nggak ada apa-apa, hanya mana tiap hari mana. Bosen tahu, mungkin dia ngomong begitu. Tuhan nggak lihat badan saya mulai kurus kering nih. Mereka nggak ingat. Mereka dikasih baju yang nggak pernah lapuk. Kaki mereka nggak bengkak walaupun mereka harus berjalan selama berhari-hari. Nggak hanya berhari-hari, berbulan-bulan, nggak berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Mereka Tuhan kasih hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sampai Musa bilang, aduh Tuhan, ini bangsa Israel luar biasa banyak mengeluh. Ternyata waktu mereka mengeluh itu tidak hanya 1 orang, 10 orang, bahkan mungkin lebih beratus-ratus orang mengeluh kepada Musa, minta daging. Sampai Tuhan bilang, oke, nanti saya akan kasih daging buat bangsa Israel. Siapkan diri kamu, nanti aku akan kirim. Dia bilang besok kamu akan makan daging. Sampai sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan minta daging. Siapa yang di sini suka rela makan? Nggak mau makan sayur, mau makannya daging, mau makan ikan, makannya telur, makan ini. Ayo ingat, Tuhan nggak senang dengan orang yang bersungut-sungut. Sampai Musa juga sampai kelupaan bahwa Tuhan punya kok. Sampai dia bilang, Tuhan gimana caranya ya? Motong berapa puluh atau berapa ratus kambing, sapi, ayam atau apa? Karena bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu nggak sedikit. Tuhan bilang apa? 600.000 orang laki-laki, mungkin yang dihitung laki-laki di atas usia 20 tahunan. Jadi mungkin kalau dihitung di luar laki-laki bisa sampai kurang lebih 2 jutaan. Wow, nggak sedikit. Musa mulai bingung, gimana caranya kasih makan 2 juta orang daging, motongnya gimana, carinya gimana. Dia sampai lupa bahwa kita punya Allah yang kuasa. Aku punya Tuhan yang besar. Adik-adik tahu lagu itu? Allah kita tuh Allah yang besar loh. Waktu Allah janjikan A, Tuhan gak main-main, dia akan janjikan A. Bangsa Israel lupa pemeliharaan Tuhan. Waktu Musa bilang bahwa Tuhan akan melindungi kalian. Tuhan kasih daging itu tidak hanya 1 hari, daging burung puyuh. Tidak hanya 2 hari, bahkan selama 1 bulan. Tuhan bilang apa? Daging akan kuberikan kepadamu selama 1 bulan, genap sebulan namanya, mereka akan memakannya. Mungkin sampai bosen-bosen, sampai gimana. Bayangkan, waktu mereka dikasih daging, di firman Tuhan di kitab Bilangan 11, ada waktu mereka masih makan daging di mulut aja, mereka selakah kumpulin daging. Kadang-kadang kita nggak sebagai anak Tuhan, kita harus belajar. Jadi orang yang gampang bersyukur, nggak gampang mengeluh. Waktu Tuhan kasih sesuatu yang mungkin nggak sesuai kepinginnya kita, tapi kita belajar, Tuhan terima kasih ya. Hari ini saya bisa makan nasi, hari ini saya masih bisa tidur yang nyenyak, di ranjang, atau kalaupun nggak di ranjang, di tilam, dimanapun. Saya masih punya rumah untuk berteduh. Ayo adik-adik kita belajar bersyukur. Bangsa Israel ini bangsa yang susah untuk bersyukur karena berpikir bahwa waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, adik-adik pikir nggak, Tuhan kira-kira biarkan bangsa Israel kelaparan?
Gak mungkin banget. Waktu Tuhan berjanji membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan, pasti ada janji perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ada di firman Tuhan, waktu kita punya iman sebesar biji sawi itu biji yang kecil, Tuhan bilang kan, andalkan Tuhan. Tuhan mampu bilang, pindahkan gunung dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu hal yang impossible, hal yang mustahil. Tapi waktu kita punya iman yang kecil, hal itu mungkin Tuhan bisa lakukan. Jadi come on, Cici ajak adik-adik untuk selalu bersyukur, untuk jangan bersungguh-sungguh, karena hal bersungguh-sungguh Tuhan gak suka. Waktu zaman dulu aja Tuhan bisa kirim api, tapi karena kasih karunia Tuhan kirim Tuhan Yesus untuk menjadi penebus buat dosa-dosa kita. Kita belajar untuk bersyukur. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang selalu bersandar sama Tuhan, gak gampang ngeluh, gampang Tuhan terima kasih buat papa mama, Tuhan terima kasih buat mama atau buat nenek atau buat siapapun yang ada di sekitar saya. Tuhan terima kasih buat teman saya, Tuhan terima kasih buat mbak saya, buat apapun juga. Ayo belajar bersyukur. Kadang-kadang kalau kita bersyukur, dimulai dengan hari dengan bersyukur, kita akan lihat hari yang kita lalui, walaupun rutinitasnya sama, kita harus sekolah, kita harus bangun pagi, kita harus makan yang mungkin nggak mewah, tapi waktu kita bersyukur kita akan merasakan hal yang sukacita, damai sejahtera. Itu janji Tuhan buat kita. Ayo adik-adik, jadi orang yang jangan bersungut-sungut, tapi punya hati yang bersyukur. Oke, firman Tuhan hari ini hanya itu saja. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Allah. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Masalah boleh ada, tapi kami mau serahkan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang tidak mau bersungguh-sungguh, tapi yang mau bersyukur, mulut yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berhasil, punya hati yang rindu selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami mulai hari ini sampai nanti selama-lamanya. Biarkan hati kami selalu mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday, Tuhan berkati. Sarangeo. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Live Kids, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam kondisi sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Itu saja, bye and happy Sunday.